Seorang pria bernama Ken bekerja menjadi sales properti, menjual rumah-rumah orang yang sudah tidak ada penghuninya dan memang ingin dijual. Sementara di sisi lain, istri dan anaknya sedang merayakan hari ulang tahun sang anak. Kala itu Ken berjanji akan memanggil badut untuk memeriahkan acara, namun tidak ada yang datang. Jadi Ken berinisiatif untuk menjadi badut, dan kebetulan dia menemukan sebuah kotak yang berisikan baju badut lengkap dengan rambut dan hidung merahnya. Pada akhirnya, acara anak mereka berjalan dengan baik. Semua bahagia. Menjelang pagi, Ken harus kembali ke rumah yang akan ia jual kemarin untuk melakukan beberapa renovasi. Tapi di sini, dia mendapatkan suatu keanehan. Baju dan atribut badut yang ia kenakan tidak bisa dilepas. Bahkan Ken mencoba cara kasar, namun tidak ada yang bisa terbuka. Apa yang terjadi? Hingga dia melukai tangannya sendiri. Malamnya, Ken kembali pulang dan berbicara pada istrinya yang bernama Meg. Dia tidak bisa melepaskan pakaian badut ini. Tentu saja, Meg mengira Ken ini bercanda. Meg yang seorang dokter gigi mencoba membantu melepaskan baju badut itu menggunakan alat-alat kedokterannya. Namun yang ada, dia malah tidak sengaja melepaskan hidung Ken hingga berdarah dan dimakan oleh anjing mereka. Ken merasa ada yang tidak beres dengan baju ini. Dia mencari berkas untuk mengetahui siapa pemilik rumah ini sebelumnya. Ya, namanya adalah Martin. Sayangnya, dia sudah lama meninggal. Tapi Martin punya saudara bernama Carlson. Ken sempat menelponnya dan Carlson memperingatkan untuk tidak memakai baju badut itu. Dan pada akhirnya, Ken mendatangi Carlson di rumahnya. Dia tahu kalau dirinya bermasalah. Sampai di sana Carlson mengatakan kalau dia akan membantunya melepaskan pakaian badut itu. Jadi ternyata baju badut itu adalah sebuah kutukan setan. Siapapun yang memakainya akan berubah menjadi iblis badut yang akan memangsa anak-anak. Jika tidak terpenuhi, iblis itu akan terus memburu mereka. Carlson berusaha membantu Ken dengan cara memberikan obat tidur, lalu dia akan memenggal kepalanya. Sayangnya tidak berhasil. Ken tersadar dan balik menghajarnya. Ken meminta bantuan pada Meg, namun dia terkejut melihat Ken menjadi seperti ini. Ken berniat menyerahkan dirinya ke polisi bersama Carlson. Namun yang terjadi, mereka baku hantam di mobil hingga menyebabkan kecelakaan. Carlson lantas dilarikan ke rumah sakit, sementara Ken berkeliaran dan mulai memangsa anak-anak. Dia juga mencoba menghabisi dirinya sendiri, namun tidak berhasil. Dia hidup kembali. Sekali lagi, Ken meminta bantuan pada Meg dan membawanya pulang ke rumah. Namun dia ditaruh di ruangan bawah tanah. Entah apa yang harus ia lakukan. Dirinya makin hari makin tidak bisa terkontrol. Meg mencari informasi ini pada Carlson. Apa yang harus ia lakukan untuk melepaskan pakaian badut itu? Carlson hanya minta pada Meg untuk menyerahkan Ken padanya. Hanya dia yang tahu caranya. Namun Meg tidak mau menyerahkan suaminya dan pergi begitu saja. Ketika Meg tidak ada di rumah, Ken berbicara pada anaknya. Anaknya curhat pada Ken kalau di sekolah dia dibully. Ken berjanji akan memberikan pelajaran padanya. Dia meminta pada anaknya untuk memberitahukan di mana rumah temannya itu. Lalu Ken dengan sadis memakannya. Meg yang kembali merasa tidak tenang. Kemana perginya Ken? Bahkan anjing mereka berubah menjadi liar gara-gara memakan hidung Ken yang sudah menjadi iblis badut. Beruntung, Carlson datang dan memenggal kepala anjing itu. Ya, satu-satunya cara adalah memisahkan kepalanya. Dengan begitu, baju itu bisa terlepas, namun orang yang dimemakainya akan menjadi tumbal. Jadi, dulu ternyata Carlson ini pernah memakai baju itu, namun dia bisa melepaskan gara-gara dibantu oleh adiknya, Martin. Martin berkomunikasi pada iblis badut itu dan meminta tumbal seorang anak-anak sebanyak 5 orang. Dengan begitu Carlson bisa lepas. Namun, jika tidak terpenuhi, iblis itu akan semakin menjadi-jadi, dan orang yang memakainya juga akan menjadi bagian darinya. Kini tugas mereka harus mencari di mana Ken. Ya, ternyata Ken berada di sebuah tempat bermain anak-anak. 2 orang telah dimakan olehnya dan terjadi keributan. Meg berbicara pada Ken untuk membantunya, dan strategi mereka tidak berhasil. Ken menghindar dari serangan Carlson. Gara-gara kejadian itu, badut tersebut makin kesal dan makin mengincar anak mereka. Atau
mereka harus memberikan anak-anak lain untuk dimakan. Meg tentu saja tidak tega. Padahal dia sudah membawakan seorang anak perempuan untuk diberikan pada Ken, namun dia gagal. Meg kembali ke rumah. Di sana Jack aman bersama kakeknya, tapi dari belakang Ken menghabisi sang kakek, lalu mengincar Jack. Meg ingat dia harus melepaskan kepala dari tubuhnya jika ingin iblis itu berhenti. Pada akhirnya terjadi baku hantam antara Meg dan suaminya sendiri. Lalu rantai mengikat leher Ken dan Meg bersiap melakukannya. Begitu ada kesempatan, Meg melepaskan kepala badut itu. Namun, Ken juga menjadi korban. Semenjak kejadian itu, baju badut tersebut diamankan di rumah sakit, menjadi barang bukti. Lantas, apakah akan ada korban lain yang memakainya? Ya, itulah tadi alur cerita film Clown. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.